Om Swastiastu. Salam damai sahabat Hindu. Sebelum kami melanjutkan, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar sahabat penonton ikut berpartisipasi berlangganan channel kami dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada bagian pojok bawah video ini agar sahabat penonton selalu mendapat informasi penting dari kitab Weda dan ajaran suci leluhur Hindu melalui channel kami. Hari Kajang Kliwon jatuh pada perhitungan Triwara, yakni Kajang dan Pancawaranya Kliwon. Pertemuan antara keduanya dalam sistem perhitungan hari para leluhur Hindu menyatakan pada hari ini sebagai pertemuan kekuatan energi positif dan negatif. Bukan berarti pertemuan ini menyebabkan pertempuran, melainkan menyebabkan penyatuan. Di dalam pertemuan antara positif dan negatif, perlu adanya penyeimbang. Ini juga merupakan alasan kenapa umat Hindu di Bali melakukan ritual ketika Hari Kajang Kliwon tiba. Bukan hanya ritual kepada Buana Alit mikrokosmos, melainkan juga kepada Buana Agung makrokosmos. Yang pertama, dewa yang dipuja. Di Hari Kajang Kliwon yang datang setiap 15 hari perhitungan kalender Hindu Bali juga terbagi menjadi 3 jenis, yakni Kajang Kliwon Udan, Kajang Kliwon Enyitan, dan Kajang Kliwon Pemelas Tali. Di dalam lontar Sundari Gama, pada hari Kliwon dan Kajang Kliwon tiba, dewata yang beryoga adalah Sang Hyang Siwa, yakni perwujudan Tuhan dalam wujud sebagai Siwa, atau yang sering disebut dengan Batara Siwa. Di dalam bagian mikrokosmos atau Buana Alit, Siwa itu adalah Atma atau jiwa manusia itu sendiri. Dewi yang dipuja adalah Dewi Durga. Dewi Durga adalah Sakti Shiva. Sakti adalah energi aktif. Energi aktif ini adalah tubuh manusia itu sendiri. Sedangkan kelompok buta yang diberi suguhan adalah Buta Bucari di halaman Merajana, Durga Bucari di pintu keluar masuk, dan Kala Bucari di halaman rumah. Ketiganya adalah kelompok energi bersifat negatif yang bila tidak diseimbangkan akan menyebabkan kekacauan. Asal kata Bucari adalah Bucara, yang artinya mendiami bumi atau yang berada di daratan. Ketiga jenis buta ini dapat mempengaruhi sifat-sifat manusia, sehingga manusia bisa menderita penyakit dan mudah terkena ilmu hitam. Ketika buta terbentuk akibat akumulasi perbuatan, perkataan, dan pikiran manusia sendiri yang sifatnya keras, kasar, atau mengarah ke sifat negatif. Misalnya perkataan seseorang yang kasar, perbuatan membunuh, tertekan, ketakutan, dan sebagainya. Jadi inilah alasan kenapa sastra Hindu menuliskan buta dan dewa bukan hanya ada di luar tubuh manusia, melainkan ada juga di dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua, ritual. Sebenarnya ada 2 konsep yang dijelaskan di dalam lontar Sundari Gama mengenai tata krama di hari Kliwon dan Kajang Kliwon ini. Yang pertama adalah konsep yoga atau pengendalian diri, dan yang kedua adalah konsep ritual atau upacara kepada alam. Mengenai ritual atau upacara, lontar Sundari Gama menjelaskan agar pada hari Kliwon umat agar mengaturkan wewangian yang bertempat di pemerajan dan di atas tempat tidur. Di kedua tempat ini secara skala, tempat ini adalah tempat manusia melakukan olah rasa yang diidentikan dengan yoga tantra, sehingga ketenangan dan kebahagiaan batin manusia selalu terjaga. Dengan hadirnya energi positif di kedua tempat ini melalui sarana wewangian. Di bagian halaman rumah, halaman pemerajan, dan pintu keluar masuk pekarangan rumah, ketika hari Kliwon menyuguhkan 2 segahan kepal menjadi 1 tanding, dan setiap tempat disuguhi 3 tanding atau 3 rangkaian segahan. Sedangkan pada hari Kajang Kliwon ditambah dengan segahan pancawarna. Maksud dari suguhan ini adalah menyelaraskan energi alam
yang ada di sekitaran rumah seseorang sehingga kestabilan energi tetap terjaga, yang berakibat penghuni rumah selalu terlindungi dari energi negatif. Ini juga sebagai alasan kenapa keseharian umat Hindu disarankan menghadurkan segahan atau upacara caru pada waktu jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yoga tantra. Pada hari Kajeng Kliwon tiba, ada keyakinan di kalangan masyarakat bahwa di hari ini kebangkitan energi buta dan energi dewata sangat kuat, sehingga orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan yang sifatnya kiwa atau yang berada di jalur ilmu hitam dan yang bersifat tengen yang berada di jalur ilmu kesucian melakukan ritual kebangkitan ilmu masing-masing. Akan tetapi poin penting di hari Kajeng Kliwon bukanlah menggelar ilmu kesaktian, melainkan melakukan pembersihan secara lahiriah dan batiniah. Jika pada hari ini unsur positif dan negatif alam bertemu, akan mempengaruhi unsur alam kecil yang berada di tubuh manusia. Pada kesempatan hari ini, manusia mesti memanfaatkan hari baik dengan melakukan olah rasa atau yoga. Di dalam ilmu yoga tantra, terdapat 9 pintu gerbang di dalam tubuh manusia. Pintu itu adalah kedua mata, kedua telinga, kedua lubang hidung, lubang mulut, lubang reproduksi, dan lubang anus. Para penekun yoga akan menekan dan menutup semua organ dengan melakukan yoga tertentu. Bagi orang awam, tentu sulit untuk melakukannya. Maka dari itu, yoga sederhana yang dilakukan hanya dengan mengendalikan 5 pintu dari 3 bagian, yakni 2 telinga, 2 mata, dan lubang mulut. Ketiga ini ibarat sebagai penentu jalan hidup manusia. Orang spiritual mengajarkan cara menutup 3 tempat pintu ini. Dengan telinga, dengarlah hal yang baik, hindari mendengar hal yang buruk, seperti mendengar kejengkelan orang lain atau hinaan orang lain. Melalui mata, lihatlah yang baik, hindari melihat objek yang merangsang ke arah nafsu dan perbuatan yang menyebabkan amarah muncul. Melalui mulut, hindari mengucap kata yang buruk atau kasar dengan mengucapkan hal-hal yang baik, termasuk mengucapkan nama suci Tuhan. Maka dari itu, ketiga jenis buta yang dijelaskan di awal tidak dapat mengganggu keharmonisan umat manusia. Begitu pula Durga sebagai sakti yang merupakan energi aktif dari tubuh manusia dan juga disimbolkan sebagai tubuh manusia akan selalu terjaga dan sehat, yang pada akhirnya mengalami kedamaian batin, yakni jiwa yang tercerahkan. Jiwa yang tercerahkan itu adalah sebagai siwa yang terkendalikan lewat yoga samadhi. Sekian rangkuman dan penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan sahabat penonton. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.